Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat di Canva mengenai etika profesi. Nah, di sini saya sudah membuat linknya. Di sini kita klik saja link dari Canva tersebut. Maka kita akan diarahkan masuk ke laman Canva tersebut. Nah, langsung saja. Ya, langsung saja di sini saya memilih tampilkan, kemudian tampilkan. Ini kita mau mulai dari slide pertama. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Azhara dengan NIM 21090250014. Di sini saya akan membahas materi media pembelajaran dengan menggunakan Canva. Materi yang saya paparkan di sini yaitu etika profesi. Nah, di sini saya melakukan presentasi kali ini guna memenuhi tugas UAS Strategi dan Media Pembelajaran bidang studi akuntansi. Nah, ini adalah profil saya dengan nama Kirana Azhara, NIM 21090250014. Jurusan Pendidikan Akuntansi kelas B. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian etika. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Etika juga memiliki pengertian arti yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang. Jika dilihat dari sudut pandang pengguna, berbeda dari istilah itu. Yang pertama itu bagi ahli falsafah. Yang pertama yaitu bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Bagi sosiolog, etika adalah adat, kebiasaan, dan perilaku orang-orang dari lingkungan budaya tertentu. Ketiga adalah bagi praktisi profesional, termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Etika berarti kewajiban dan tanggung jawab memenuhi harapan, ekspektasi profesi dan masyarakat, serta bertindak dengan cara-cara yang profesional. Etika adalah salah satu kaidah yang menjaga terjalinnya interaksi antara pemberi dan penerima jasa. Nah, selanjutnya itu kita menuju ke pengertian profesi. Nah, di sini profesi berasal dari bahasa Latin, profesio, yang berarti mempunyai dua pengertian yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian yang tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu, sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi itu juga merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Nah, ciri-ciri suatu profesi itu diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua yaitu adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi itu mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga yaitu mengabdi pada kepentingan masyarakat. Nah, artinya di sini yaitu setiap pelaksana profesi itu harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat itu adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya itu perlu untuk dijalankan. Bagi suatu profesi itu harus terlebih dahulu ada namanya izin khusus. Yang kelima itu kaum profesional itu biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.
Selanjutnya itu syarat-syarat suatu profesi. Yang pertama itu melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua itu menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga itu memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekedar latihan. Yang keempat itu memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang bersifat permanen. Keenam itu mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Kedelapan yaitu menentukan standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Nah, setelah dari pengertian etika, pengertian profesi, ciri-ciri dan syarat profesi, nah di sini kita harus mengetahui apa sih itu pengertian etika profesi. Nah, di sini menurut Kaiser dalam Suhrawardi Lubis 1994 halaman 6 sampai 7, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Etika profesi atau etika profesional ini merupakan suatu bidang etika sosial, etika atau sosial terapan. Etika profesi ini juga berkaitan dengan kewajiban etis mereka yang menduduki jabatan yang disebut dengan profesional. Etika profesi ini juga berfungsi sebagai panduan bagi para profesional dalam menjalani kehidupan mereka, serta memberikan dan mempertahankan jasa kepada masyarakat yang berstandar tinggi. Nah, selanjutnya itu kode etik profesi. Kode itu merupakan tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya menjamin suatu berita, keputusan atau kesepakatan dalam suatu organisasi. Kode etik ini juga merupakan norma atas asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu menurut Undang-Undang Nomor 8 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kode etik profesi ini merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama yaitu kode etik profesi ini memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya di sini yaitu bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi itu mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu ada kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya di sini yaitu bahwa etika profesi yang dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. Yang ketiga yaitu ada kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Nah, maksudnya di sini yaitu dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain itu tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran kode etik. Nah, di sini ada 3 sanksi pelanggaran kode etik. Sebagaimana pelanggaran terhadap peraturan kode etik itu mempunyai sanksi jika terjadi pelanggaran terhadapnya. Sanksi-sanksi itu diantaranya itu sanksi moral, sanksi ini dikeluarkan dari organisasi. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu kasus-kasus pelanggaran kode etik dan tindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Nah, materi selanjutnya itu penyebab pelanggaran kode etik profesi. Yang pertama yaitu pengaruh sifat keturunan. Nah, contohnya di sini
atau kekeluargaan. Contohnya di sini itu seketika seseorang dosen itu yang memberikan nilai tinggi kepada seorang mahasiswa dikarenakan mahasiswa tersebut merupakan keponakan dari dosen tersebut. Yang kedua, pengaruh jabatan. Maksudnya di sini yaitu salah satu contoh seseorang yang ingin masuk ke akademi kepolisian, dia itu harus membayar puluhan juta rupiah kepada ketua polisi di daerahnya atau kapolsek tersebut untuk menyalahgunakan jabatannya. Yang ketiga yaitu pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia sehingga menyebabkan perilaku kode etik profesi ini tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran. Yang keempat itu tidak berjalannya kontrol dan pengawas dari masyarakat. Kelima, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Yang keenam, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosial dari pihak profesi itu sendiri. Yang ketujuh, yaitu belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Yang kedelapan, tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Selanjutnya, yaitu fungsi kode etik profesi. Di sini, kode etik profesi itu mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua yaitu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi itu sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Adapun tujuan kode etik profesi, yang pertama yaitu tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik atau kode of conduct profesi adalah yang pertama itu standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, standar-standar etika itu membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema etika dalam pekerjaan. Yang ketiga, yaitu standar-standar etika ini membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu. Keempat, standar-standar etika itu mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika ini menjamin bahwa para anggota profesi itu akan menaati kitab undang-undang ketika kode etik ini profesi dalam pelayanannya. Yang kelima yaitu standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Yang keenam, perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum atau undang-undang. Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sanksi atau denda dari induk organisasi profesinya. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan, keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat,
dan menentukan baku standarnya sendiri. Nah, selanjutnya itu prinsip-prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip etika profesi ini ada 3. Yang pertama ada 4. Yang pertama itu tanggung jawab, di mana tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, dan tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain, masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu ada keadilan, di mana prinsip ini menuntut kita untuk memberikan siapa saja yang akan menjadi haknya. Yang ketiga yaitu ada otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya, tetapi dibatasi terhadap tanggung jawab dan komitmen profesional, dan tidak mengganggu kepentingan umum. Yang keempat ada prinsip integritas moral yang tinggi, di mana komitmen pribadi menjaga keluhuran profesi. Nah, selanjutnya yaitu peranan etika dalam profesi. Di sini peranan etika profesi itu ada 4. Yang pertama yaitu nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu orang atau 2 orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok pada masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Kedua, salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai menjadi landasan dalam pergaulan, baik dalam kelompok ataupun masyarakat pada umumnya, maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat yang profesional. Yang ketiga yaitu sorotan masyarakat menjadi semakin tajam, manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama atau tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai etika profesi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.